Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai 4. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 13 ayat 2-3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Judul renungan kita hari ini adalah, Bertumbuh di dalam Tuhan kita. Ditulis oleh Wendy Lanier. Sahabat suara kasih, Februari adalah bulan di mana banyak orang memberikan perhatian terhadap cinta. Bagian yang menyedihkan adalah, kebanyakan orang sama sekali tidak memahami seperti apa itu cinta, atau bagaimana mereka bertindak seharusnya. Tidak heran selama 50 tahun terakhir, industri hiburan yang semakin amodal, membuat cinta jadi identik dengan seks. Sedih untuk mengatakan bahwa banyak orang tidak tahu perbedaannya. Hal ini terbukti ketika saya mengajar anak kelas 6 dalam pelajaran IPA. Saya menyampaikan materi tentang reproduksi seksual dan aseksual. Hal ini adalah tantangan bagi saya. Di tengah cibiran dan dengusan, saat saya mencoba untuk menyampaikan materi, salah satu siswa saya berkata dengan nada menggoda, "Oh tidak, kami pikir Anda akan mengajari kami tentang bercinta, kurasa tidak balasku. Lagi pula seks dan cinta bukanlah hal yang sama." Dalam sekejap ruangan menjadi benar-benar sunyi, dan murid-muridku menatapku dengan mulut terbuka.
Ekspresi terkejut dan kaget mereka membuat hatiku berdebar, ketika saya menyadari bahwa anak-anak ini benar-benar mempercayai kebohongan itu. Mereka benar-benar mengira bahwa seks dan cinta adalah hal yang sama. Dengan pandangan dunia saat ini, banyak orang berasumsi bahwa cinta adalah sesuatu yang misterius, terjadi begitu saja dan Anda tidak bisa mengontrolnya. Alasan nomor satu yang dikutip untuk perceraian adalah, "Saya tidak mencintainya lagi." Pernyataan ini seringkali disertai dengan desahan dan gelengan kepala, seolah-olah pembicara tidak mengerti bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sebaliknya Alkitab memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang kasih. Kita dapat menemukannya dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 kita juga belajar bahwa kasih datang dari Allah, karena Allah sendiri adalah kasih. Tidak ada misteri di sini. Kasih didefinisikan dengan jelas oleh firman Tuhan. Anehnya, banyak orang bahkan orang Kristen, entah bagaimana mempercayai gagasan bahwa cinta adalah perasaan kabur yang hangat, tapi cinta bukanlah perasaan, melainkan pilihan. Matius 5 ayat 44 memberitahu kita untuk mengasihi musuhmu. Mustahil untuk merasa hangat dan tidak jelas tentang orang yang tidak kita sukai. Musuh tidak menginspirasi perasaan seperti itu. Karena itu kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meminta atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa. Artinya cinta adalah sebuah pilihan. Apakah kita ingin mencintainya atau tidak? Yohanes 13 ayat 35 berisi, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Dengan memahami sifat kasih, kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus. Di tengah musim dingin, pepohonan sulit sekali dibedakan karena semua cabangnya cenderung terlihat sama. Di musim semi, bunga yang bermekaran memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, musim panas memberitahu identitas pohon-pohon itu dengan munculnya buah. Tidak ada yang salah dengan pohon apel yang mirip dengan pohon persik, karena buah adalah buktinya. Sahabat Suara Kasih, hal yang sama dapat kita katakan pada orang Kristen. Dari kejauhan kita mungkin terlihat seperti orang lain, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, kita akan menemukan buah-buah roh sebagai bukti dari kasih kita. Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Marilah kita renungkan, firman Tuhan menyamakan sifat-sifat ini dengan buah, untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat itu dapat dibudidayakan atau tumbuh, saat kita bertumbuh di dalam Kristus, dengan buah roh yang bertumbuh di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari,
Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.